Izin record ya. Kok saya nge-share WA? Ada Pak Iki jadi grogi saya. Mana dianya? Oh, ini. Nah, nih. Jadi mungkin kalau yang baru pertama belum mengenal atau belum pernah kenal apa itu assembler edu gitu, mungkin saya kenalkan sedikit ya di sini. Jadi assembler edu sebenarnya assembler itu dulunya belum ada edu ini ya, adanya assembler gitu. Di mana itu digunakan untuk umum gitu. Jadi untuk media augmented reality yang digunakan untuk umum, bukan untuk pendidikan saja. Nah, kemudian membuat lagi untuk yang khusus pendidikan yaitu assembler edu gitu. Nah, assembler itu sendiri itu sebenarnya buatan orang Indonesia ya. Kantornya juga di Bandung dan mereka itu welcome banget misalnya ada yang mau berkunjung ke sana gitu. Kantornya di Jalan Dagu. Cuma awal-awal pembuatannya itu yang menggunakan justru bukan orang Indonesia ya, justru kebanyakan itu orang bule, malahan orang-orang dari luar negeri, bukan orang-orang Indonesia. Baru akhir-akhir ini, saya pun juga baru, sebenarnya baru join juga. Saya juga November saya baru masuk, nggak salah itu November atau akhir Oktober ya. Itu saya ikut pelatihannya Mr. J itu Pak Jarnawi yang duta rumah belajar terbaik yang dari Bengkulu yang juga aktif di IGI beliau itu. Nah, saya ikut itu saya pertama ikut itu juga bingung apaan sih maksudnya gitu. Karena saya emang belum pernah kenal sama sekali apa itu augmented reality, taunya ya cuma oh kayak gitu gitu. Tapi untuk sampai bikin gitu tuh kayaknya kok masa emang bisa gitu, aneh juga bagi saya gitu. Cuma pas saya kan sering ikut pelatihannya Pak Jarnawi itu Mr. J kalau saya manggilnya. Beliau itu kalau ngasih pelatihan biasanya itu saya pasti pasti bisa gitu. Maksudnya dari nol sampai saya bisa kayak latihan blog juga saya dari beliau gitu. Jadi dari nol sampai bisa gitu. Makanya saya ikut aja walaupun pas pertama itu saya bengong-bengong sampai udah selesai pelatihan itu saya juga masih bengong maksudnya apa sih, untuk apa gitu, saya masih bengong. Pelatihan kedua gitu baru saya mulai ngeh, oh maksudnya gitu gitu, jadi kayak gitu. Jadi assembler edu ini platform untuk membuat media pembelajaran yang edu ini yang khusus untuk pendidikan, jadi membuat media pembelajaran berbentuk 3D dan augmented reality. Dan bukan untuk membuat saja, di situ juga disediakan topik-topik yang bisa langsung kita gunakan gitu. Nanti saya tunjukkan. Kemudian, nah, Assembler Edu itu ada juga aplikasinya yang ada di HP ya. Kalau dulu malah ada Assembler Studio yang harus diinstal untuk membuat media pembelajaran augmented reality ini. Tapi sekarang mulai akhir mulai akhir November kayaknya, baru akhir November itu atau sebelumnya ya mulai awal November itu sudah ada assembler web player di mana hanya cukup dengan Google Chrome aja ya atau dengan browser yang lain. Tapi disarankan sih kemarin dengan Chrome, tapi saya coba pakai apa tuh? Pakai browser yang lain juga bisa. Nah, dengan assembler web player itu maka lebih mudah gitu, nggak susah. Kalau kecuali untuk menampilkan augmented reality-nya. Nah, untuk menampilkan itu memang harus menggunakan handphone ya. Bisa menggunakan iPhone atau menggunakan eh, handphone Android. Nah, kalau untuk menampilkannya itu karena menggunakan HP atau iPhone itu eh, harus download memang. Harus download aplikasinya yaitu Assembler Edu. Tapi untuk membuat 3D untuk menampilkan dengan eh, apa tuh dengan Infocus apa namanya Infocus kan merek ya. Nah itu tidak perlu download apa-apa gitu. Kemudian ini sudah banyak orang yang download aplikasinya juga dan sudah ada 73.000 user dan oh ya
yang kalau sekarang ini sudah banyak orang Indonesia yang tergabung dalam Assembler Certified Educator gitu. Jadi di komunitasnya itu ada grup WA-nya gitu ya. Tapi di grup WA itu kalau sudah level 1 gitu, minimal level 1 gitu baru dimasukkan ke grup WA. Dan di situ ramai. Dan saya harap Bapak Ibu semua itu bisa sampai level 1 lah minimal. Jadi dimasukkan ke grup itu karena di grup itu orang sharing-sharing gitu. Jadi dari nggak tahu sama sekali jadi tahu, dari misalnya ada kesulitan apa membuat proyek kok nggak bisa atau nggak jalan atau bagaimana, itu semua pada sharing-sharing di situ gitu. Banyak yang sharing-sharing tentang Assembler Edu gitu, karena kan dari macam-macam ya. Banyak juga duta rumah belajar yang di situ, ada Google Master Trainer di situ. Pokoknya biasanya kadang orang eh, apa ya, ya itu aja gitu kadang-kadang orangnya. Jadi di situ banyak juga para duta rumah belajar, para Google Master Trainer dan gitu di grup itu. Jadi saya sarankan mudah-mudahan ibu, bapak ibu semua itu sampai level 1 lah minimal. Nanti kalau sudah level 1 pasti ketagihan pingin naik ke level selanjutnya gitu. Nah, itu terus mengapa menggunakan Assembler Edu? Nah, karena Assembler Edu ini salah satunya karena berbasis visual ya. Jadi biasanya kan anak-anak seneng gitu nonton gitu, dan bisa digerak-gerakkan juga kan, selain selain bisa dilihat kan bisa digerak-gerakkan juga. Kemudian bisa memperjelas hal-hal yang abstrak. Kenapa? Karena dia bentuknya 3D kan, bentuknya 3 dimensi, bisa dilihat dari atas, bawah, samping kiri, kanan, dan sebagainya. Kemudian di Assembler Edu itu juga sudah disediakan objek-objek 3D gitu. Selain juga kita bisa upload sendiri, upload objek 3D sesuai keinginan kita gitu. Tapi di situ juga disediakan aset-aset 3D, objek 3D yang bisa kita gunakan secara gratis gitu. Dan ketika kita misalnya nggak ada gitu di aset situ, nggak ada, kita bisa request gitu. Jadi request aset 3D gitu. Dan mereka itu malah senang kalau di request dimintain untuk dibuatkan gitu tuh, malah senang katanya. Menurut informasi begitu. Kemudian dengan dengan augmented reality ini juga akan menginspirasi kreativitas. Sebenarnya murid juga bisa membuat gitu. Jadi saya sebenarnya ingin juga membuat, cuma kemarin itu karena di SD itu kayak gitu ya, masih HP gitu, masih gantian, masih itu, jadi masih jarang kalau untuk dibawa ke sekolah barengan gitu, belum, masih agak susah. Cuma saya juga belum sempat juga sih untuk misalnya Zoom khusus gitu. Cuma saya ingin gitu punya punya ekskul gitu kan, selama ini pramuka aja, punya ekskul augmented reality gitu. Jadi anak-anak bisa membuat augmented reality gitu. Saya kedepannya pengen seperti itu sih, pengen, mudah-mudahan tercapai. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa di Assembler Edu itu sudah ada materi-materi pelajaran yang siap digunakan gitu. Jadi misalnya kita belum bisa bikin, juga udah bisa menggunakan topik-topik yang ada di situ, dan itu topiknya juga macam-macam banyak. Nanti saya tunjukkan juga ya. Nah, ini di sini sudah ada 13 subjek, ada 164 lebih pelajaran, dan terus bertambah gitu. Terus bertambah karena yang sudah bikin itu pun boleh mengajukan untuk digunakan gitu, untuk dijadikan topik di Assembler Edu. Nah, kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, kita bisa membuat sendiri gitu. Terutama untuk yang materi IPA ya. IPA kan yang misalnya kalau kayak yang SMA kan ada tentang molekul, tentang apa gitu kan, tentang kulit, lapisan. Itu kan kalau susah kalau di kalaupun peraga itu kan kayak gitu gitu. Kurang menarik. Tapi kalau dibuat augmented reality itu kan anak-anak bisa diputar-putar seperti itu. Nah, kalau ingin mengetahui lebih banyak itu sebenarnya di YouTube-nya Assembler, itu Assembler World, itu sudah ada tutorialnya dari awal
bagaimana cara meletakkan cara meletakkan objek 3D untuk kemudian menjadi media augmented reality itu di YouTube-nya Assembler World. Di situ itu sudah lengkap ya, lengkap tutorialnya. Nah, yang kelas ini, yang kelas Assembler Edu ini mirip seperti Classroom ya, cuma belum lengkap. Kalau Classroom kan bisa langsung membuat soal di situ gitu ya. Tapi kalau di sini masih sifatnya upload-upload gitu. Misalnya bisa ngepost link, bisa file juga bisa, file PDF, video, gambar, itu bisa kita post ke assembler kelas. Jadi membuat kelas kayak classroom gitu. Jadi bisa membagikan proyek kita gitu. Kemudian anak-anak juga bisa mengupload juga. Kemudian kuis juga bisa. Nah, di situ nanti mungkin saya tunjukkan ini pengenalannya dulu. Nah, kemudian bagaimana cara menjadi seorang assembler certified educator. Saya juga belum level tinggi, saya masih level 7 ya, karena saya sebenarnya kemarin itu nggak terlalu ngejar-ngejar level gitu sih. Cuma pas sekarang ini kan akhir tahun. Nah, nanti katanya itu pas Januari itu akan ada perubahan gitu. Jadi Januari itu lebih ketat lagi gitu. Untuk naik level itu agak lebih menantang lah daripada kemarin-kemarin gitu tugas-tugasnya. Kalau kemarin-kemarin kan ringan, tapi sebenarnya tugasnya itu menyenangkan, nggak ada yang susah, gitu. Jadi oh iya, jadi untuk nanti kalau sudah level 1 seperti ini ya sertifikatnya. Jadi kalau sudah level 1 itu akan diberikan sertifikat, kemudian dimasukkan ke grup WA gitu. Yang dimana di situ itu seru lah gitu, sering banyak orang yang sharing tentang assembly, tentang ketika dia membuat project, tapi kok ada kendala ini, kendala itu, gitu. Biasanya sharingnya di situ dan orangnya baik-baik banget, mau ngasih tahu kita gitu gimana apa problem itu, solusinya apa gitu. Banyak yang orang mau ngasih masukan gitu. Bahkan pemiliknya sendiri ya, orang assemblernya itu Mbak Anita Justisia yang sebenarnya ada di grup WA itu juga ya, di grup WA yang kita itu. Nah, beliau itu baik banget. Pas pertama, mungkin saya karena dia baik gitu ya, saya jadi lanjut gitu. Yang pertama saya lapor tugas itu kan membuat grup Facebook ya, membuat grup Facebook dengan anggota 50 sebenarnya seperti itu. Nah, itu akan mendapat poin 100. Nah, kalau sudah membuat itu akan langsung level 1 gitu. Karena poin yang dibutuhkan untuk level 1 itu adalah 100 poin. Nah, nanti akan menjadi level 1 namanya inventor. Dan inventor ini masih ada 3 tahapan ya. Jadi 3 level gitu. 1, 2, 3 baru naik ke level explorer. Kemudian nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu di explorer. Lalu 7, 8, 9 itu di wizard. Nah, saya ada di wizard tapi saya masih level 7. Nah, waktu itu saya pertama itu karena yang poin 100 itu kan membuat grup di FB atau membuat grup di WA atau membuat grup di Telegram, pokoknya membuat grup itu poinnya 100. Nah, saya kan nggak tahu gitu, jadi saya cuma membuat grup langsung saya laporkan gitu. Ternyata di reject gitu. Jadi laporan pertama saya itu di reject. Tapi Mbak Anita itu, Bu Anita Justisia namanya, orang assembler itu baik banget gitu, dikasih feedback itu di email. Maaf ya Bu, saya reject. Nanti Ibu laporkan lagi kalau sudah ada anggota sebanyak 50. Seperti itu. Ternyata grup yang kita buat itu minimal sudah ada anggota 50. Baru kita akan diberikan poin sebanyak 100 poin dan langsung level 1 gitu. Itu bisa grup WA, grup FB, grup Telegram, dan sebagainya. Itu bisa langsung jadi level 1. Makanya mudah kan sebenarnya untuk menjadi level 1. Nah, untuk kesananya
nanti pasti Bapak Ibu banyak pengalaman dari guru-guru lain gitu, dari eh, namanya ACE ya, dari AC ya, Assembler Certified Educator yang lain gitu. Pasti akan ada pengalaman-pengalaman. Nah, nanti Januari itu sudah ada informasi, nanti akan ditambah ini. Jadi karena udah banyak yang mentok ini, sudah banyak yang levelnya sampai level 9. Itu sudah banyak. Jadi kalau level 9 itu didapat apa tuh? Jaket gitu ya. Rompi, rompi kayak rumah belajar itu, rompi, kemudian badge gitu. Dikirim ke alamat rumahnya ya. Makanya sudah banyak yang level 9. Jadi untuk Januari itu akan ada level baru gitu. Ada level 3 level lagi. Artinya itu 9 level lagi ya. Karena setiap level tingkatan itu kan ada 3. Seperti itu. Jadi Pak Baidowi terutama kemarin yang bertanya ya bagaimana cara mendapatkan sertifikat itu. Jadi nanti daftar dulu ya, daftar untuk menjadi Assembler Certified Educator. Jadi daftarnya di Assembler Edu gitu. Nah, bagaimana itu teorinya mungkin ya. Nah, sekarang langsung saja ya kita coba untuk daftarnya gitu. Nah, kalau mau daftar itu ke sini nih, ke appedu.assemblerworld.com. Jadi kalau saya klik masih ke Microsoft Edge ini ya. Tapi tidak apa-apa. Saya coba mudah-mudahan lancar. Biasanya kalau ini Bapak Ibu sebenarnya di link di WA itu sudah saya letakkan ini ya, link-link yang ini. Sebenarnya sudah saya letakkan di grup WA. Tapi saya kopikan lagi ke chat. File PPT-nya boleh. Ini PPT-nya nggak banyak. Jadi saya kirim. Nah, itu di chat sudah saya tekan untuk kita ke yang pertama dulu ya, mendaftar sebagai seorang Assembler Certified Educator. Sudah saya letakkan di mencoba saya stop share dulu. Kemudian kita ke itu ya. Kalau yang mau langsung coba juga boleh. Yang mendaftar ACE itu Assembler Certified Educator bisa langsung ke link yang pertama ini ya. Kita ke link yang pertama. Jadi saya coba dulu buka, kemudian nanti saya share screen. Saya share screen. Ini dia. Nah, jadi kalau yang link pertama tadi ya, yang app edu.assemblerworld.com. Nah, itu cara kita untuk mendaftar ke Assembler Edu gitu. Jadi disitulah nanti kita bisa mendapat sertifikatnya gitu. Kalau cuma bikin-bikin gitu tapi nggak daftar dan nggak lapor, maka ya nggak bakalan dapat sertifikat sampai sampai kapanpun gitu. Ada juga sih temen yang nggak tahu lapornya gitu, sampai padahal dia udah bikin project udah itu, tapi nggak ngeh mungkin ya kalau harus lapor seperti itu. Nah, yang link pertama tadi ini ya, Bapak Ibu, saya coba buka. Nah, nah, ini karena saya udah di akunnya ya, udah login gitu, jadi pas buka itu langsung ke sini. Ini namanya kelas yang sebenarnya dibuka pakai HP juga bisa, ini pakai HP juga sama seperti ini. Ada kelas, mungkin saya lihatkan dulu ya sebelum kita mendaftar. Ada kelas, ada topik, ada kamu. Nah, kelas ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, kelas ini untuk bisa share macam-macam itu. Dan ada anggotanya juga bisa ikut join ke sini. Cara cara ngundangnya sama seperti classroom itu ya, dengan share kode atau bisa ya bisa share kode itu. Misalnya kelas saya ini tinggal di ini, misalnya saya kasih ke kelas, kalau misalnya, tapi kayaknya
belum ke sini juga nggak apa-apa. Nah, ini kelasnya. Kalau yang belum pernah, itu pasti di sininya nggak ada apa-apa ya, jadi masih kosong gitu, belum ada kelasnya kan, belum membuat kelas. Tapi karena saya udah ikut kelas orang juga, jadi sudah ada. Coba saya keluar dulu. Nah, kalau keluar itu pertama membuka yang tadi ya, yang app eduassemblerword.com itu di sini. Di sini di kelasnya. Kemudian kalau yang belum pernah, ya sama seperti aplikasi lain ya, pasti daftar dulu. Nah, daftarnya bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan akun Apple, atau bisa dengan daftar mengisi ini dengan mengisi nama, misalnya nama saya gitu. Kemudian masukkan email. Saya biasanya pakai email belajar ID. Samini 451. Nah, pokoknya seperti biasa pasti Bapak Ibu sudah tahu ya caranya kalau tentang ini. Guru SD belajar. Nah, gitu. Kemudian email. Nah, kalau username itu username yang akan digunakan gitu. Jadi nanti yang tampil itu namanya nama username itu biasanya gitu. Kalau saya kemarin itu pakai Cikgu Samini. Nah, nanti akan menjadi username kita gitu. Misalnya project itu projectnya itu eh, nama username. Kemudian bikin sandinya seperti biasa, membuat sandi baru. Kemudian isikan isikan sama dengan sandi yang sebelumnya. Nah, kemudian harus menyetujui ini ya, saya setuju dengan syarat dan ketentuan. Ini baru kemudian daftar. Nah, karena saya sudah punya akun, tentu saja saya tinggal login saja ya. Dan kalau saya biasanya saya ingat kalau di laptop itu, karena kalau nggak diingat suka lupa. Jadi tinggal masuk aja seperti itu. Dan berhasil masuk. Ini boleh dibaca, boleh dilewatin saja. Nah, kalau di sini ini untuk melihat ini sebenarnya kemarin itu ada problem pas ada hadiah-hadiah gitu ya, kan kita yang ikut acara live di IG itu mendapat hadiah untuk gratis 1 bulan gitu. Nah, pas pas di upgrade semua dikasih hadiah itu ternyata jadi problem gitu. Jadi ada ini, padahal sebenarnya ini enggak expirednya enggak segitu sih. Oh iya, maksudnya apa expired? Jadi kalau Bapak Ibu baru daftar itu nanti statusnya itu free plan gitu, bukan individual plan. Free plan itu dia yang akses untuk objek-objek 3D itu masih terbatas juga. Tapi kalau untuk individual plan ini semakin levelnya semakin tinggi, itu semakin banyak aset 3D yang bisa digunakan secara gratis seperti itu. Kemudian kalau ini, nah yang saya bilang tadi topik-topik itu yang bisa kita gunakan yang nggak perlu kita bikin, maksudnya kita sudah disediakan gitu, bukan buatan kita, itu di sini. Nah, saya sambil zoom ya, kadang kalau sambil zoom itu susah kalau membuka web. Nah, ini belum terbuka semua ya, masih loading. Jadi ada matematika, ada sejarah, fisika, ilmu kehidupan, dan lain-lain, masih banyak lagi. Dan ini tampilannya tampilan 3D dan augmented reality. Tapi belum ke situ dulu ya, ini pengenalan saja karena kita fokusnya ke sertifikat dulu. Nah, itu satu. Di sini untuk melihat akun kita ya. Kalau free plan itu berarti belum level 1. Tapi kalau sudah level 1 itu sudah menjadi individual plan begitu. Nah, kemudian kita lihat lagi yang tadi kan tuh kan harus ada tugasnya gitu, harus mengerjakan tugas gitu untuk bisa kemudian naik level dan mendapatkan sertifikat gitu. Gimana caranya gitu. Nah, itu caranya juga mendaftar lagi ya di
Kalau saya udah saya simpan di sini sih. Saya bookmark aja biar gampang gitu. Jadi saya taruh di ini Assembler Certified Educator. Kalau tadi itu sebenarnya kelas ya, untuk membuat kelas dan untuk men-share atau menggunakan media augmented reality. Kemudian dan juga untuk melihat akun kita apakah sudah level 1 atau masih free plan gitu. Nah, kalau untuk lapornya, lapor kita itu sudah melakukan kegiatan apa gitu tuh lapornya di sini di ACE Assembler. Oh, itu belum saya kasih linknya ya. Apa udah? Nah, di sini. Salin yang di itu tadi udah saya taruh belum sih? Yang di chat tadi. Oh, udah sebenarnya sama ya ini. Ini. Nah, oh ya untuk lapornya itu di sini. Saya mau kasih chat ya. Nah, saya yang di itu ya, yang link yang terakhir yang saya kirim di chat. Nah, itu untuk menuju ke sini. Cara untuk melaporkan apa-apa yang sudah kita lakukan sehingga kita mendapat poin, kemudian mendapat sertifikat gitu. Jadi kalau nggak lapor di sini nggak akan dapat poin karena mereka nggak bisa ngasih poin manual atau bagaimana caranya gitu, nggak bisa, bisanya dari sini gitu. Jadi kalau bagi yang belum punya akun itu pasti di sini membuat akun dulu ya. Ini bisa bahasa Indonesia enggak sih? Kadang-kadang ada yang bisa bahasa Indonesia, ada yang enggak. Oh, bisa nih. Jadi bisa masuk dulu, nggak bisa langsung masuk ya kalau belum pernah membuat akun. Jadi membuat akun dulu, buat akun. Nah, sama seperti tadi ya, isi nama, kemudian misalnya isi email, misalnya email saya ini, kemudian Indonesia, terus passwordnya kalau saya samakan sama yang tadi, yang kelas tadi. Karena ini loginnya beda sih, tapi kalau saya email dan passwordnya sama dengan yang di Assembler Edu itu yang kelas itu. Nah, kalau sudah isikan password, konfirmasi passwordnya, nah ini nggak usah pakai referral code ini. Kemudian tinggal register aja. Tinggal register. Tinggal daftar gitu ya. Kalau yang bahasa Indonesia tinggal daftar. Nah, kalau misalnya sudah daftar, tinggal login aja seperti ini. Masukkan email, kemudian masukkan passwordnya, lalu sign in. Seperti itu. Ini untuk melaporkan sehingga bisa dapat sertifikat. Nah, ini saya masih di level 7. Karena progres saya selama 2 hari ini kayaknya belum direview karena emang dari pihak assembler yang kemarin itu lagi sibuk banget gitu. Biasanya setiap hari direview, tapi ini udah 2 hari apa 3 hari ya belum direview. Nah, ini ada dashboard. Nah, dashboardnya itu ini yang di atas-atas ini orang Indonesia semua yang sekarang. Waktu 3 bulan sebelumnya atau itu masih orang-orang luar, tapi ini orang Indonesia semua. Pak Agung, biasanya Pak Agung juga di ranking 1. Jadi ada Pak Jujun, ini orang Indonesia semua. Pak Agung, Pak Fadli, itu dari Indonesia. Nah, kemudian juga ada pemilihan Ace of the Month gitu. Jadi setiap bulan itu ada pemilihan Ace of the Month, di mana mendapat hadiah juga ya untuk Ace of the Month ini. Yang dipilih orang yang sering bantuin teman-temannya gitu. Di antaranya yang banyak men-share tentang assembler. Nah, kemudian ini juga ada leaderboard. Leaderboard ini terdiri dari ranking-ranking itu dari seluruh dunia, bukan dari Indonesia saja ya. Nah, waktu saya baru masuk, itu di sini tuh orang-orang luar ya, bukan orang Indonesia. Nah, baru pada akhir-akhir ini di ranking-ranking atas itu orang Indonesia. Ada Pak Jujun yang tadi ya. Nah, ini ada Pak Jarnawi. Nah, cuma ini turun naik ya tergantung dari kegiatan yang dilakukan dan dilaporkan seperti itu. Seperti ini berempat ini semua pernah ada di paling atas gitu. Cuma kan poinnya karena
dia melaporkan itu kan bertambah, nah jadi turun yang sebelumnya gitu. Nah saya masih jauh ya, masih di urutan 20, masih jauh. Poin saya 1525. Nah di sini banyak banget dan bukan orang Indonesia saja, ada orang-orang luar juga gitu. Ini masih banyak lagi ya. Dan di mana untuk melapornya, tuh melaporkan progres kita itu di sini di My Progress. Nah, di My Progress atau progres saya ini bisa bahasa Indonesia enggak ya? Misalnya oh bisa nih. Tapi saya biasanya pakai bahasa Inggris ya My Progress, nah atau kemajuanku. Kalau yang menggunakan bahasa Indonesia, nah ini saya udah banyak nih belum di review karena memang assembler sedang sibuk ya. Nah, ini nanti akan dinilai gitu. Seperti apa laporannya itu seperti ini. Misalnya saya gitu. Saya membuat tulisan di blog tentang meetup. Ya kan setiap bulan itu ada meetup. Pokoknya kegiatan apa saja yang tentang assembler itu bisa dilaporkan gitu. Bisa dilaporkan, kemudian kita taruh linknya. Membuat tulisan di blog, kasih linknya, kemudian kasih juga screenshot dari blog kita itu, dari postingan kita. Nanti biasanya kalau membuat tulisan di blog itu poinnya 20. Jadi dapat poin 20 dan bisa berulang-ulang gitu. Bisa diulang-ulang setiap hari, misalnya membuat 5 tulisan di blog juga bisa gitu. Nah, terus caranya bagaimana? Caranya itu di sini nih, submit a progress. Nah, yang ini submit a progress. Nah, baru kemudian ditulis gitu. Misalnya kayak sekarang mengikuti Bapak Ibu mengikuti webinar gitu itu dapat poin 10. Mengikuti webinar misalnya, webinar dengan Bu Samini misalnya gitu ya, atau tanggalnya gitu, nggak apa-apa. Kalau ini nggak perlu link, perlu screenshot foto aja ya, screenshot gambarnya aja gitu. Misalnya dipilih sini, nanti kan akan mengarah ke foto-foto yang kita simpan gitu. Kita simpan kemudian tinggal ditaruh aja gitu, misalnya dipilih. Nah ini udah tinggal submit. Jadi tinggal submit aja. Tapi karena ini cuma coba ya, jadi saya nggak submit. Kayak gitu. Kayak gitu. Apa caranya seperti itu. Ini caranya seperti itu. Nah, nanti setelah direview nanti itu ada poin-poinnya gitu. Dan kita akan masuk ke leaderboard itu. Entah kalau ranking 1 mungkin di halaman berapa gitu ya. Mungkin di halaman berapa gitu. Tapi nanti sudah punya akun gitu. Sudah punya akun di sini gitu. Di sini sudah ada poinnya gitu. Nanti kalau level 1 dan akan di email itu diundang ke grup assembler gitu, seperti itu. Nah, itu caranya. Baru nanti kita akan mendapat email gitu bahwa kita sudah naik ke level 1 misalnya. Mungkin siapa saya tunjukin ya emailnya. Enggak perlu tunjukin ya, kalau email mah pokoknya email disertai sertifikat, kemudian ada badge-nya juga, kita diminta foto, kemudian nanti di fotonya itu dikasih badge ini gitu. Nah itu kira-kira mungkin saya stop screen, share dulu. Nah itu kira-kira kalau tentang sertifikat ya, tentang sertifikat assembler. Tentang sertifikat assembler. Tapi kalau untuk cara membuatnya itu lebih gampang lagi. Kalau tadi kan cara lapornya gitu. Mungkin langkah-langkahnya ke sono kemari ya. Walaupun nanti kalau sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah tahu itu enggak rumit kok, gampang aja. Enggak susah. Nah, Pak Said khususnya gitu ya, apakah sudah ada pencerahan tentang bagaimana cara mendapatkan sertifikat gitu? Sudah ini belum? Kira-kira. Masih mute ya Pak Said ya? Nggak kedengeran suaranya? Nggak kedengeran?
Enggak kedengaran Pak Said. Itunya kali ya. Atau kalau tentang sertifikat dulu gitu mungkin ada yang ingin ditanya, tapi kalau untuk ininya nanti saya demokan kalau yang augmented reality-nya. Pak Said sudah jelas Pak untuk sertifikatnya. Oh, tadi saya belum tahu share itu ya di tugas-tugasnya gitu. Nah, tugas-tugasnya itu yang saya kopikan linknya ke chat itu ya. Ya, saya share lagi. Ini yang laporkan udah. Oh, ini ada yang double ya, edu assembler task list. Oh, ini ada yang double. Nanti saya kasih linknya yang back office itu ya. Ada yang double, nanti saya perbaiki linknya. Nah, untuk tugas-tugasnya itu sebenarnya di sini nih. Ini salah apa? Salah salah link. Salah ngasih double link. Terus saya copy. Nah, kalau langsung di sini biasanya saya pakai Chrome aja ya, pakai Chrome. Nah, ini tugas-tugasnya. Jadi yang saya share di itu di chat tadi ya, yang link yang di chat tadi yang eduassemblerword.com yang task list gitu ya, yang task list itu isinya tugas-tugas. Isinya tugas-tugas, tapi misalnya Bapak Ibu mau tahu tentang yang lain, itu juga bisa langsung ke edu.assemblerword.com. Itu bisa juga ke situ. Oh iya, ini bahasa Inggris bisa pakai bahasa Indonesia juga ya. Tinggal klik yang ID. Yang ID itu bahasa Indonesia. Nah, ini belum bisa ya. Kadang ada yang belum bisa bahasa Indonesia. Kalau pakai ini bisa enggak? Oh, ternyata ini masih pakai bahasa Inggris ya, karena memang dipakai itu untuk seluruh dunia ya, bukan untuk Indonesia saja. Jadi emang awalnya juga semua pakai bahasa Inggris, tapi ini sudah banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Tapi untuk task list ini masih bahasa Inggris ya. Nah, ini poin-poinnya gitu. Apa yang bisa dikerjakan tugasnya, kemudian mendapat poin, kemudian naik level itu, dan mendapat sertifikat itu apa saja. Ya, ini yang sekali, yang cuma boleh sekali ya, nggak bisa diulang. Itu seperti di like assembler page. Jadi menyukai Facebooknya gitu, tinggal klik aja. Kalau diklikkan ntar ke itu assembler ya, ke Facebooknya assembler. Nah, kemudian like gitu. Like terus kemudian setelah like itu kemudian di SS, di screenshot gitu. Screenshot. Nah, kemudian disimpan. Nah, simpan misalnya like like FB page assembler misalnya gitu. Nah, nanti terus dilaporkan seperti tadi yang diisi deskripsinya, kemudian boleh juga kalau lebih lengkap itu di copy nih link ini. Linknya disalin terus di yang tempat laporan tadi itu tinggal di tambahkan linknya, kemudian tambahkan SS-nya seperti itu. Ini yang tadi ya. Nah, itu 5 poin. Kemudian apa tuh, bergabung di grup assembler juga dapat 5 poin, bergabung di Facebook group, Instagram, di Instagram kayaknya saya emang belum ya. Di Twitter, di TikToknya, LinkedIn. Nah, semua itu dihargai 5 poin ya. Nah, membuat akun di assembler juga nanti Bapak Ibu di screenshot gitu, dilaporkan juga dapat poin. Dan pokoknya subscribe di blognya gitu semua dapat 5 poin. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di edu.assemblerworld.com. Kemudian kalau yang bisa diulang-ulang, nah ini boleh diulang-ulang. Like,
dan komen gitu, like sama komen gitu tapi ini mendapatkan 5 poin untuk setiap like dan komen 10 postingan Assembler gitu. Assembler kan ada Instagramnya, ada Facebooknya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, ini kasih feedback, melaporkan kalau ada bug pas kita lagi bikin project, itu juga dikasih poin. Jadi semua dikasih poin. Kemudian kalau yang poin 10 itu, kalau yang sekali itu misalnya memberi tanda bintang 5 di aplikasi Assembler, itu nanti di screenshot, laporkan gitu, dapat 10 poin. Gitu. Di memberi rating 5 gitu juga mendapat 10 poin. Kemudian kalau itu yang sekali. Yang berulang-ulang juga ada membuat kelas seperti yang saya tunjukkan tadi, membuat kelas gitu juga mendapat, kalau minimal itu muridnya 10 ya, minimal ada 10 murid itu akan mendapat poin 10. Kemudian berpartisipasi dalam online atau offline webinar gitu. Kayak sekarang itu ini event ya, untuk event. Jadi ini sebenarnya baru diperbarui dan saya juga belum baru baca ini. Yang kemarin-kemarin itu nggak terlalu banyak sih. Ini udah banyak lagi. Nah, jadi like apa gitu ada poinnya. Kemudian 15 poin yang bisa diulang-ulang tuh. Menjadi moderator gitu juga ada poinnya. Kemudian ini bisa berulang-ulang juga mendapat poin 20. Itu misalnya membuat tutorial dengan ada suaranya gitu ya. Jadi kita ngasih tutorial di post ke YouTube, membuat tutorial video tutorial gitu di post ke YouTube dan pakai suara kita gitu. Itu akan dapat 20 poin. Kemudian menyusun RPP. Nah, menyusun RPP juga dapat 20 poin. Cuma kalau kemarin itu sebenarnya lebih mudah ya, karena kemarin itu boleh menggunakan project orang lain, kemudian kita yang buat RPP-nya. Tapi kalau sekarang harus project kita sendiri, kemudian kita buat RPP dari project itu gitu. Kalau kemarin-kemarin masih project orang yang tersedia di situ masih boleh, sekarang udah ganti aturan lagi. Kemudian membuat kelas aktivitas di kelas kita foto gitu bersama anak-anak, itu juga mendapat 10 poin. Kemudian 25 poin tuh misalnya menjadi co-host gitu. Dari co-host di webinar itu akan dapat 25 poin dan bisa berulang-ulang. Kemudian kalau yang 50 poin itu menjadi Ace of the Month, mentranslate Assembler Studio, kemudian mentranslate itu assembler aplikasi gitu. Nah, yang 100 poin ini yang langsung level 1 yang saya bilang, makanya mudah untuk menjadi level 1 itu karena dengan membuat WhatsApp grup dan minimal anggotanya 50. Jadi kalau udah membuat WhatsApp atau Telegram grup itu akan yang 50 anggota minimal itu akan 100 poin, jadi langsung level 1. Kemudian kalau membuat komunitas di Facebook juga itu dapat 100 poin. Misalnya grup di Facebook gitu akan 100 poin. Tapi itu hanya sekali saja. Nanti kalau misalnya bertambah 100 lagi gitu baru dilaporkan lagi, nanti akan mendapat 50 poin. Nah, kalau yang berulang-ulang itu bisa sekolahnya itu subscribe ke Assembler Edu gitu, Assembler Edu, karena Assembler ini ada yang berbayar ya, ada akun premium yang membeli gitu. Tapi kalau kayak saya itu yang gratis aja gitu. Cuma untuk dapetin gratis semua fiturnya itu memang harus mencapai level-level itu, karena semakin tinggi levelnya itu yang bisa digunakan itu juga semakin banyak gitu, tak terbatas. Seperti saya yang mulai level 6 itu sudah tak terbatas yang bisa digunakan aset-aset atau aset-aset 3D dari Assembler. Mungkin dari situ sebelum kita udah jam 2 ya, padahal saya belum mempraktekkan cara membuat. Sebenarnya emang nggak cukup sih kalau 1 jam itu akan mempraktekkan sekaligus, tapi mungkin saya akan lihatkan
Atau Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh, kalau yang itu boleh di chat. Wow, sudah berhasil mendaftar. Oh iya, Alhamdulillah Pak Said. Nah, kalau udah level 0 nanti bikin grup aja Pak Said, yang paling gampang itu kayaknya bikin grup, anggotanya 50. Boleh Telegram, boleh Facebook, boleh WA gitu. Baru langsung level 1. Nah, kalau udah level 1 nanti dimasukin ke grup WA yang resminya gitu ya, yang dari assembler. Nah, dari situlah kita bisa mendapat banyak manfaat, diantaranya itu mendapat semangat gitu, karena kan di situ orangnya semangat semangat gitu, jadi kita ikut ikut semangat juga gitu. Kalau sendiri aja biasanya kita langsung udah capek gitu, pas kita dapat problem apa udah menyerah. Tapi kalau di komunitas gitu pasti ada solusi dari masalah yang mungkin kita temui gitu. Cara menambahkan objek kita, bagaimana bisa milih. Oh, itu berarti saya demokan ya. Kalau untuk membuat project itu saya demokan. Dan ini tidak perlu install apapun kalau untuk membuat project. Saya demokan, linknya yang di itu ya, yang di chat, yang Assembler Studio itu. Kalau ada yang mau nyoba itu yang studio.assembler.com itu ya. Yang di chat, yang studio, saya kopikan lagi aja. studio.assembler.com. Nah, itu link untuk membuat projectnya dan nggak perlu install apapun. Sebelum ini itu membuat projectnya, kalau mau pakai laptop itu pakai install aplikasi dulu, namanya Assembler Studio, dan itu berat. Kalau laptopnya kurang bagus, RAM-nya kecil gitu, berat banget. Tapi setelah ada Assembler Web Player yang hanya perlu menggunakan browser, nah itu udah ada keren banget gitu, nggak perlu install. Untuk mencapai setiap level kita harus mengumpulkan poin-poin ya Bu. Oh, iya betul, betul. Dan poin-poinnya itu menyenangkan aja sih, nggak susah. Yang saya buka. Jadi Bapak Ibu kalau yang mau praktek juga bisa langsung ke studio.assemblerworld.com. Saya buka itu juga dan saya share screen. Izin share screen lagi. Nah, ini karena saya itu ya, karena saya sudah buat project-project, dan di sini makanya masih udah banyak gitu. Nah, mungkin saya lihatkan ya, kalau mungkin salah satu project saya, cuma mudah-mudahan terbuka gitu. Karena kadang kalau sambil Zoom itu suka lemot gitu, loadingnya lama. Tapi mudah-mudahan terbuka dan bisa menginspirasi teman-teman Bapak Ibu untuk kemudian membuat project, karena membuat projectnya ini gampang gitu. Kalau yang virtual reality itu kan lumayan ini ya, wah lumayan itu, mungkin karena saya baru di virtual reality jadi lumayan membutuhkan ini energi. Tapi kalau ini lebih mudah karena tinggal drag and drop aja. For project aset-aset 3D-nya itu sudah ada, tinggal kita klik, masukkan aja gitu. Sesuai keinginan kita mau desain pembelajaran, membuat medianya itu seperti apa. Ini mudah-mudahan terbuka salah satu project saya. Nah, ini saya kemarin itu membuat ini ya. Cuma iya Bu Sri ada di sini ya. Jadi kalau teman-teman yang ada di grup assembler itu kemarin ada namanya, jadi kayak lomba gitu ya. Cuma lombanya itu juga diikuti bukan orang Indonesia aja sih, jadi harus bahasa Inggris. Jadi terpaksa saya googling ya, saya menggunakan, karena harus bahasa Inggris jadi saya pun menggunakan bahasa Inggris. Nah ini kita bisa preview. Kalau ini kan di project saya ya, yang bisa, nah bisa di
bisa dirubah-rubah. Tapi untuk melihatnya kita lihat di sini preview. Di preview mudah-mudahan terbuka. Nah, cara membuatnya itu mudahnya karena tinggal drag and drop aja. Tinggal klik aja lah, klik kemudian ditaruh, dipas-pasin supaya nggak melayang, nggak terbang kemana-mana gitu. Ditaruh tempatnya, udah jadi. Dikasih tulisan, kasih keterangan gitu. Lalu bisa langsung kita publish. Nah, ini contohnya yang sudah saya buat. Mudah-mudahan terbuka ya, masih loading karena sambil Zoom, maklum saja. Nah, dan anak-anak pasti akan tertarik ini dengan media augmented reality. Nah, ini tampilan kalau di preview ya, bukan di publish-nya, tapi ini di preview. Tampilan di preview-nya kita bisa preview. Cuma sebenarnya ini ada lagunya, tapi karena mungkin lemot ya, jadi lagunya nggak ada bunyinya. Dan misalnya kita klik ini, kita klik Merkurius, itu kita ke sini ke Merkurius. Sebenarnya ini ada suaranya juga. Nah, kita bisa juga kasih keterangan di sini. Kasih keterangan. Ini planet apa? Gitu. Planet Merkurius. Gitu. Ya, kasih tulisan, kasih hiasan-hiasan. Gitu. Dan ini bisa diputar-putar. Gitu. Mungkin anak-anak suka ya dimain-mainin. Nah, kemudian bisa kita klik next. Sebenarnya ini ada suaranya, tapi karena mungkin sambil zoom ya, atau mungkin zoom, enggak deh, ini enggak kedengeran suaranya. Nah, kemudian kasih keterangan di sini. Nah, yang terbaru ini karena saya buatnya udah kemarin-kemarin ya, yang terbaru itu ada annotation yang garis ya, jadi bukan bulat kayak gini. Jadi ada garis, jadi bisa tampil judulnya gitu. Kalau ini kan cuma tampil angka aja gitu. Nah, bisa next gitu. Bisa membuat seperti ini. Nah, ini sebenarnya ada suaranya ya. Tapi karena apa? Mungkin koneksi saya kurang bagus. Jadi kayak gitu. Contohnya. Nah, sekarang gimana cara membuatnya gitu ya, cara meletakkan objek-objeknya gitu. Gimana caranya? Saya close dulu yang ini. Mungkin saya close juga. Bisa diekspor belum, Bu? Ya. Itunya. Bisa masuk. Udah bisa diekspor belum, Bu? Bisa sih di publish maksudnya. Bisa. Nggak, biasanya kan kalau misalnya kita mau tampilkan kan kita pakai screen recorder ya di layar karena dia cuma bisa dipublish di webnya gitu. Maksudnya jadi berupa video gitu belum bisa kan ya? Bisa di record bisa video ya? Bisa, tuh bisa langsung pakai link aja. Bisa di share link ya, aja. Share link aja ya. Nggak, maksudnya bentuk video yang sudah jadi itu belum bisa kan ya? Bisa, dia bisa ada recordnya gitu juga sih. Tapi kemarin itu ada problem juga. Soalnya saya pernah record video juga. Dan itu bisa pakai aplikasi tambahan atau bawaan dari assembler? Langsung dari assembler gitu. Langsung ya. Cuma kemarin belajar belum bisa tuh. Oh iya, emang selalu ada perubahan sih. Jadi selalu ada contohnya yang itu, mungkin saya kasih linknya ya, atau yang selamat itu ya, mana ya kemarin saya kasih link ke, kadang-kadang saya lupa link saya itu saya taruh di mana. Atau saya banyakkan link ya Bu ya. banyakkan link. Atau saya share screen aja nanti saya lihatkan cara share-nya. Nah, misalnya ini yang project selamat tahun baru. Selamat tahun baru ini biarin aja nanti saya rubah-rubah. Oh, ini 19. Misalnya yang ini. Ini setelah dipublish itu bisa langsung ditampilkan di blog juga bisa. Jadi ini ketika dipublish, ini kan istilahnya udah selesai gitu ya misalnya. Ini aja juga berubah. Memang selalu ada perubahan. Nah,
ketika dipublish itu nanti bisa diambil linknya ya. Misalnya di sini tentang seni aja. Kemudian submit. Kemudian publish-nya. Dan publish. Nah, ketika dipublish itu nanti, nah ini ada linknya ya, bisa kita ambil linknya. Jadi bisa kita copy, bisa kita share ke chat atau ke WA gitu. Misalnya ini, itu bisa share ke chat, atau share ke WA atau ke Google Classroom, itu bisa. Itu sudah saya kopikan. Nah, selain di copy link, itu bisa juga di embed untuk kodenya, kode embednya HTML5-nya ini bisa langsung kita post ke blog ya. Khususnya yang gampang di Blogger ya, langsung kita tempel embednya bisa langsung dimunculkan gitu. Ininya apa ini medianya ini bisa langsung kita munculkan. Nah, selain itu juga bisa pakai QR marker gitu. Jadi QR markernya ini bisa kita download. Nah, kemudian setelah terdownload itu kesimpan ke itu ke laptop kita. Kemudian itu bisa langsung di scan gitu. Tapi kalau untuk scan ini butuh aplikasi Assembler Edu yang di HP untuk kemudian di scan oleh anak-anak dalam bentuk AR seperti itu. Gitu. Nah, mungkin saya akan lihatkan dari awal gitu ya gimana cara membuatnya di Assembler. Tapi saya stop dulu karena kalau buka banyak tab gitu saya suka nge-lag. Nah, kalau mau membuat dari nol, jadi tadi ya di studio.assembler, saya belum share screen. Dan kalau mau membuat dari nah, membuatnya di studio.assemblerworld.com yang tadi link tadi ya yang studio itu. Nah, pasti di sini belum ada gitu, belum ada project kita, nah tinggal di tanda tambah aja. Kalau kemarin-kemarin itu malah pakai HP ya, kalau pakai HP itu susah. Kalau kata saya susahnya bukan apa sih, susahnya megangnya gitu, suka kemana-mana. Tapi kalau pakai laptop ini enaknya gitu pakai mouse. Jadi karena pakai mouse itu lebih bebas gitu, nggak kemana-mana gitu medianya itu nggak lari-lari. Nah, kita tunggu mudah-mudahan terbuka. Nah, jadi kalau awal sekali dari nol itu seperti ini. Ini masih kosong. Nah, saya itu awal-awal baru pertama kali mau meletakkan objek 3D-nya itu pada terbang kemana-mana gitu nggak bisa ditaruh di sini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu nggak kayak saya ya, nggak pada terbang gitu. Caranya itu di sini. Kalau di laptop itu di sini. Kalau di HP itu pakai itu ya pakai aplikasi Assembler Assembler Edu gitu, pakai Assembler Edu. Nah, kelebihannya apa kalau pakai laptop ini? Selain mudah meletakkan objek-objek 3D-nya karena pakai mouse, nah di sini kita juga bisa membuat banyak scene gitu. Nah, banyak scene, jadi di sini banyak kayak halaman-halaman gitu. Jadi kayak PowerPoint aja gitu. Dan itu bisa kita kasih interaksinya gitu. Jadi misalnya dari halaman sini mau loncat ke halaman sini gitu bisa. Jadi kayak MPI gitulah. Tuh, kalau kita klik ini nanti akan lari ke mana gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba letakkan dulu. Nah, dari sini ya. Kalau di HP itu di bawah sini. Tanda tambah di bawah, kemudian ada aset-asetnya. Nah, kalau di laptop itu di sebelah sini. Ini ada objek 3D, ada gambar. Nah, di sini ada gambar-gambar yang bisa kita gunakan. Kemudian kalau teks itu kita bisa membuat teks kayak judul, kayak keterangan gitu bisa di sini. Kemudian kita juga bisa menambahkan video gitu. Cuma kalau video ini bisanya YouTube. Gitu. Jadi link YouTube kita letakkan. Kalau mau autoplay langsung play gitu, kita klik autoplay. Kalau mau terus-terusan dimainkan itu kita klik juga looping. Kemudian di sini juga ada settingnya untuk reset kamera,
untuk menunjukkan atau menutup grid ini gitu. Kemudian juga ada shortcut untuk keyboardnya ya. Misalnya kalau mau bergerak itu pakai W, berputar itu pakai E misalnya gitu. Misalnya gitu. Bu Yuni, boleh buka speakernya, mungkin ada yang mau ditanya Bu Yuni. Apa mau tentang ini? Kalau tentang ini saya praktekkan. Nah, ini objek 3D-nya. Nah, bisa kita pilih. Banyak banget sih. Nah, di sini kan ada kayak pro gitu ya untuk akun pro. Nah, akun pro itu bisa beli dan bisa kayak kita gitu menjadi assembler certified educator. Jadi kalau udah menjadi assembler certified educator sesuai levelnya, kalau kayak level 6 gitu tuh sudah bisa mengakses semua sampai bawah. Yang pro-pro ini sudah bisa kayak saya gitu, walaupun yang ada di sini itu udah bisa saya. Nah, ini saya bisa pakai yang aset-aset ini misalnya. Gitu, misalnya ini nih, kangguru. Nah, tinggal diklik aja. Nah, kanggurunya udah muncul di sini. Misalnya mau gedein, tinggal digedein. Gitu. Misalnya mau dipindah-pindah, klik ini move ini. Klik move ini bisa kita pindah-pindah ke kiri, salah ke kanan. Tapi kalau mau ke belakang ke sini dulu. Jadi nanti terbang kemana-mana kalau nggak dari sini ya. Biasanya terbang kemana-mana. Jadi pengalaman saya kalau mau ke belakangin dari samping gitu, dari samping ditarik ke belakang. Tuh. Karena ini kan bisa dilihat dari mana aja, dari bawah, dari depan, kiri, kanan, belakang gitu. Bisa dilihat. Bisa anak-anak juga nanti kalau udah dipublish itu bisa dimain-mainkan gitu. Kemudian bisa juga diputar-putar arahnya gitu. Misalnya nggak mau ngadep ke situ, maunya ke sini gitu. Bisa diputar. Terus misalnya, nah kalau mau memberikan interaktifnya itu bagaimana, misalnya kayak MPI gitu, misalnya diklik ini, atau jangan ini yang diklik ya, yang lain aja. Nah di sini nih, mainnya di sini, di on tab ini. Oh iya, ini juga bisa di copy. Bisa copy. Tapi kalau copy itu dia di copy ke scene lain gitu, ke scene lain. Misalnya ke scene 3 misalnya. Nanti kalau kita ke scene 3, nah itu udah ada juga gitu. Karena kita ngopi dari scene 1 ini gitu. Ini lompat-lompat ya susah diklik. Nah, untung bisa. Nah, kemudian kalau di duplicate itu di sini gitu. Jadi nggak perlu ngambil lagi kalau mau bikin hewan yang sama, mungkin yang satu anaknya, jadi yang satu kecil gitu ya. Kecil banget. Nah, gitu. Gitu. Nah, di sini nih. Cuma kalau hasil kopian ini biasanya kalau dirubah yang satu dia berubah juga, tapi ini enggak ya, yang satu kecil yang satu gede. Kemudian kalau mirror itu untuk apa sih, kayak cermin gitu ya, merubah arahnya. Kemudian bisa juga dihapus dan nah on tab ini bisa kita kasih interaksinya gitu. Ini yang itu ya. Nah, yang ini misalnya ya kalau diklik ini dia akan lari ke scene 3 misalnya. Tapi jangan itu ya, dia susah diklik, kita ambil yang lain aja, yang misalnya objek 3D lain, next, atau itu ya, jangan hewan. Nah, tadi ya tombol next gitu. Nah, di sini sudah ada tombol next. Di sini, nah mungkin gede atau gedean, kita bisa kecilin. Terus kita bisa majuin. Nah, untuk majuin itu, nah ini untuk pindah. Majuin itu dari samping ya. Kalau dari itu tuh suka melayang-layang. Jadi dari samping. Nih. Kemudian kita misalnya di situ, sini lagi, terus kita turunin, misalnya kayak gitu. Nah, untuk membuat interaksinya tinggal di sini aja. Dari sini di on tab nih. Oh, ini nggak kelihatan ya. Bentar, saya kesini.
Nah, dikasih sini. Nah, ini kan ada on tab. Nah, on tab ini, kalau next ini kita klik, maka dia akan ke scene selanjutnya atau ke web lain gitu, misalnya ke Google Form gitu, atau ke blog kita, atau pokoknya ke web, dia akan lari ke web kalau kita kita taruh yang ini. Tapi kalau masih ingin tetap di sini, itu pakai ini aja, pakai switch scene. Nah, switch scene ini maksudnya kalau kita klik next ini, nanti dia akan lari kemana gitu. Dia akan menuju kemana. Nah, di sini nih, di sebelah kanan atas, tentu saja bukan ke scene 1 ya, karena ini scene 1 kan ini. Nah, kita akan ke scene 3, mungkin ya yang tadi udah ada hewannya 1, ke scene 3, maka di sini kita pilih scene 3. Ya, sudah. Begitu saja. Jadi nanti kalau kita klik next, nanti akan ke scene 3. Nah, untuk membuktikannya itu bisa kita pakai, tapi kita taruhin dulu di sini scene 3 kan. Jadi nanti kalau kita klik next, kita akan ke sini. Tapi untuk baliknya, kan nanti kita akan umpetin ini supaya bagus ya, jadi nggak kelihatan di sini ada scene-scene-nya gitu, kita umpetin, kita sembunyikan. Tapi bagusnya supaya bisa balik, kita kasih previous ya, atau bisa kita kasih tulisan gitu, boom, misalnya gitu. Nah, kita kasih previous agar bisa kembali ke halaman sebelumnya gitu. Kalau ada ininya boleh juga sih, cuma kan kurang bagus gitu. Maksudnya kurang menantang lah gitu, tinggal klik-klik ininya gitu. Tapi kalau nggak ada ininya kan harus mengeklik aset-aset yang di sini kan lebih seru gitu. Gitu. Kita turunkan, kemudian kita kasih ini lagi, kasih on tab tadi untuk nah, untuk balik kan ini, kalau nanti kita ke sini, di sini nggak ada scene-nya, kita bisa baliknya pakai ini, pakai previous ini. Dari on tab, nah kemudian switch scene, berganti scene yang nah ke scene 1. Nah, kita pilihnya scene 1. Jadi nanti kalau kita klik ini bisa balik gitu ke scene 1 gitu. Nah, untuk membuktikannya, oh iya jangan lupa save ya, karena ini nggak ada nggak auto save gitu. Kita harus men-save manual. Nah, kalau untuk save itu kita diminta namanya. Misalnya ini hewan, gitu aja lah ya. Hewan, kita simpan. Nah, itu. Kemudian ada simpan. Kemudian kita bisa preview ya. Bisa apa tuh? Bisa lihat gitu hasil project kita tadi gitu. Nah, ini ya kelihatannya kayak gitu. Nah, ini hewan yang tadi, oh saya lupa itu ya, lupa ngumpet di sini. Nah, ini sekalian untuk belajar ya. Jadi kalau ada scene-nya kan kayak gini, orang kan tinggal ngeklik aja udah sampai, nggak perlu klik preview, nggak perlu klik next gitu kan udah bisa. Jadi kurang menantang gitu. Nah, caranya biar menantang itu kita umpetin ini scene-nya. Caranya gimana? Caranya di sini nih. Diklik hide thumbnail. Jadi disembunyikan. Ini juga thumbnailnya itu disembunyikan biar lebih menantang gitu. Karena kalau ada scene-scene-nya nggak menantang. Orang tinggal klik-klik aja. Nggak seru. Nah, kalau ini kan udah kita sembunyikan. Kemudian kita coba untuk preview lagi. Maksud saya gitu, nanti Bapak Ibu bisa bikin media pembelajaran yang interaktif, yang seperti MPI itu ya. Itu di sini. Nah, misalnya kita klik, ini kan di scene 1, tapi kan di sini udah nggak ada scene-nya, kan kita sembunyikan. Jadi untuk selanjutnya, ke halaman selanjutnya kan harus pakai next ini kan. Jadi harus klik next. Nah, ketika klik next, maka akan menuju sebenarnya ini scene 3 kan. Sebenarnya ini scene 3. Tapi di sini kita nggak bisa balik kalau kita nggak kasih previous ini. Jadi kita kasih preview, kita bisa balik. Nah, kita balik ke sebenarnya ini scene 1. Gitu. Itu previewnya. Nah, itu seperti itu. Terus kalau ngasih judulnya gimana gitu. Judulnya gampang, tinggal di ini tadi ya.
di teks. Nah, teks ini bisa kita kasih judul, misalnya hewan lucu. Nanti Bapak Ibu kan bisa. Terus ini tulisannya juga bisa kita pilih suka-suka ya. Misalnya saya pilih apa ya? Ini black. Kemudian bisa juga kita pilih warnanya gitu, kita ganti gitu warnanya. Kan kalau nggak kita ganti itu burem apa? Abu-abu. Nah, kita ganti ini digeser-geser gitu biar warnanya berubah. Misalnya merah gitu di sini. Kalau mau warna lain juga tinggal ininya aja dirubah seperti biasa. Tapi ini merah merah kan cerah. Bisa diganti, kemudian place. Nah, situ. Nah, itu tulisannya kan kecil. Nah, kita gedein dulu. Gedein hewan lucu. Nah, gitu kan udah gede. Terus mungkin mau kita ke depanin ya, diletakkan lebih ke depan lagi. Kemudian ini kan ini ya nggak rata gitu. Apa terlalu ke bawah. Nah, tinggal ini ditarik ke atas. Tarik ke atas sampai segini aja lah. Nah, kemudian kita lihat dari samping kiri, dari bawah. Oh iya, udah rata, udah ada di atas meter. Tuh, misalnya gitu. Atau mau lebih ke atas lagi juga boleh. Tuh, misalnya seperti itu. Kemudian untuk kasih anotasi itu juga di teks juga ini. Kasih anotasi. Nah, di sini nih annotation yang kayak saya bulat tadi itu karena dulu memang adanya circle ini, nggak ada yang lain ini. Nah, circle kan tadi Bapak Ibu udah lihat. Sekarang yang lain ya. Yang lain itu ada garis-garisnya gitu. Ini kalau ke kanan, ini ke kiri. Misalnya apa namanya itu kanguru. Misalnya gitu. Kanguru. Terus kita kasih keterangan. Kanguru adalah hewan dari Australia. Nah, misalnya gitu. Kemudian kita bisa letakkan. Nah, misalnya letakkannya di mana? Oh, di ini lompat-lompat ya. Lompat-lompat. Ntar kita atur lagi. Kadang-kadang kalau sambil zoom ini nge-lag ya. Nah, saya aja nggak bisa klikin. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk meletakkan tadi, untuk meletakkan yang notasi tadi itu kita harus ngeklik ini, tapi dia lari-lari dari sini aja. Nah, seperti itu. Ini yang anotasi tadi. Yang anotasi tadi, ini yang kanguru tadi. Yang kanguru. Karena saya mau ngeklik kangurunya itu terbang-terbang agak susah. Jadi ini saya letakkan di sini. Misalnya, tapi kanggurunya itu ini juga bisa ini sih, bisa digeser-geser gitu. Anotasinya itu misalnya mau kita letakkan di mana, itu bisa digeser-geser. Kita ke dekatnya hewan kanguru gitu. Jadi geser-geser ke kanan ke kiri gitu. Kalau yang apa tuh? Nah, tapi ini tulisannya tadi. Nah, tulisannya itu bisa dirubah warnanya ya. Sebenarnya bisa dirubah warnanya. Tapi kadang-kadang ada bug juga, nggak bisa dirubah warnanya. Nah, kemudian apa ini suasananya kan biar bagus gitu, jangan cuma kayak gini, gitu bisa dirubah juga nih. Kuning atau warna lain gitu. Yang warna lainnya bisa dari sini sama kayak tulisan tadi ya untuk mengganti. Menggantinya itu di sini. Itu untuk warna-warna. Bisa pilih di sini. Misalnya warna ini terang banget. Tuh. Kalau anotasi yang bulat itu sama kayak di sini ya. Jadi kalau di 3D itu untuk judulnya, kalau yang anotasi itu untuk anotasi. Misalnya kalau yang bulat itu di sini. Kanguru.
adalah, jadi bisa keterangan panjang gitu, bisa di sini. Misalnya labelnya 1 gitu atau A gitu bisa ditulis di sini. Kemudian warnanya bisa kita pilih, misalnya biru atau ungu. Kita tarik ke sini, kita tempatkan. Nah, untuk menempatkan gitu kita perlu klik objeknya ya yang mau kita kasih itu. Itu terbang. Saya terbang udah sini aja. Nah, itu sudah kita letakkan ya yang garis itu, dan itu harus dipas-pasin juga nah seperti itu. Jadi ketika nanti diklik ini itu ada keterangan tentang kanguru itu. Cuma kalau ini bukan preview ya, jadi keterangannya ada di sini. Tapi ketika di preview itu, ketika diklik angka itu akan ada keterangan kanguru. Oh iya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Dan ini bisa dihiasi macam-macam dengan objek-objek 3D yang lain gitu yang ada di sini. Bisa kita kasih. Izin bertanya Bu Tamini. Oh iya, boleh silakan. Apakah itu? Saya kan guru TK. Oh wah, seru kalau memasukkan suara kita sendiri belum bisa ya? Oh bisa, tapi pakai diakalin. Bisa. Oh, jadi bisa. Kalau mau masukkan suara sendiri, sebenarnya itu tadi ada suara saya yang itu ya, cuma kadang karena nge-lag itu sehingga. Kalau mau masukkan suara itu caranya masih pakai itu sih, pakai video. Jadi caranya gini, kita rekam ya, kayak ya rekam apa video sih. Jadi misalnya cuma kosong gitu, cuma kayak kalau kayak pakai KineMaster misalnya ya. Terus kita bikin video sebenarnya, tapi itu pakai suara kita kan. Kemudian kita post ke YouTube. Kemudian di YouTube itu nggak usah dipublik gitu, di unlisted aja atau yang tidak publik ya, yang tidak publik itu. Nah nanti kita ambil linknya, kita taruh di sini. Jadi nanti yang kelihatan itu, terus nanti kan videonya itu bisa dikecilin. Nah misalnya saya ambil ini ya, saya ambil YouTube, cuma saya ketutupan ininya. Sebentar saya contohkan ya, misalnya mau ambil suaranya aja gitu ya. Iya. Ya, misalnya suaranya aja, misalnya suara saya lah, misalnya suara saya, berarti saya ambil. Nah, kalau video saya, nah ini yang saya akal-akalin ya. Jadi akal-akalin enggak. Jadi ini saya publiknya pun tidak publik ya. Kalau yang untuk dilihat orang kan publik, jadi saya tidak publik gitu postnya. Kayak gini-gini itu sebenarnya saya ambil suaranya aja gitu. Nah, saya videonya pun nggak jelas gitu, cuma karena saya kan mau ambil suaranya aja kan ini. Misalnya itu ini bukan video sebenarnya, karena saya nggak saya publik juga, saya di sini tidak publik karena saya hanya butuh suaranya. Jadi ini sama kayak gitu, diambil linknya aja. Oh kalau ini, atau kalau dari Facebook, dari YouTube orang misalnya, dari YouTube orang sama kayak gitu, tinggal bagikan, ambil linknya gitu, salin linknya. Nah ini sebenarnya suara saya, tapi saya buat suara kecil itu ya. Nah kemudian taruh di, saya nggak share screen ya. Saya suka ngocek-ngocek tapi lupa share screen. Mana YouTube tadi? Saya sudah. Oh, kesini aja ya. Kan udah tahu kan, ngambil link dari YouTube udah tahu kan ya. Jadi linknya itu kita ambil, kemudian di video ini kita taruh aja gitu linknya. Pastekan di sini, copy terus paste di sini. Kalau mau autoplay berarti autoplay. Ini kangurunya ini ngalang-ngalang. Kangurunya ngalang-ngalang. Nah, kalau mau terus-terusan berarti sini looping. Nah, kemudian kita letakkan aja videonya. Oh, videonya nggak bisa diakses. Oh iya, kayaknya sekarang lagi bermasalah ada video itu. Tapi sebenarnya bisa. Makanya tadi juga nggak.
video bermasalah katanya. Karena memang saya baca di pengumuman itu memang sedang bermasalah. Bu Sri lagi bikin project nggak, Sri? Kayaknya videonya lagi bermasalah. Seperti yang tadi saya ini kan, kadang ada itu, ada maintenance gitu juga sih. Nanti enggak bisa. Tapi sebenarnya bisa. Jadi caranya gitu aja. Ditaruh linknya, kemudian set. Kalau mau di auto play aja ya, karena suaranya yang mau di ini, tinggal ditaruh. Cuma ini video cannot be access. Ini nggak bisa. Tapi ini karena nggak bisa atau karena apa videonya? Coba saya ambil video orang aja ya. Video yang lain. Misalnya YouTube yang lain. Misalnya ini panjang banget. Nggak terlalu panjang. Misalnya apa ya, lagu anak. Oh, panjang-panjang 26 itu pasti loadingnya lama. Kalau yang panjang itu pasti loadingnya lama juga ya. Nah ini yang 4 menit. Nah, masih tinggal diambil ininya, alin. Sama kayak gitu. Terus kita ke tadi, kita pas tekan di sini. Kalau misalnya ini nggak bisa, berarti memang sedang bermasalah videonya. Oh, berarti sedang bermasalah Bu Yulvia dan Bu apa ya? Video untuk meletakkan video itu memang mungkin sedang maintenance ya. Jadi saya nggak bisa demokan. Makanya tadi sebenarnya yang project saya yang saya buat itu sebenarnya ada suaranya juga, tapi karena ada maintenance mungkin ya, jadi nggak bisa. Tapi caranya seperti itu. Mudah-mudahan nanti atau besok itu sudah bisa digunakan lagi gitu ya. Karena memang setiap bulan itu selalu ada update gitu. Setiap bulan pasti ada yang baru, entah asetnya, entah apa, fiturnya gitu, selalu ada baru gitu. Apalagi mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanya. Kalau yang tujuan hari ini kan pokoknya cara mendapatkan sertifikat, cara membuat media media augmented reality. Nah, kalau untuk menampilkan augmented reality itu memang harus pakai, oh iya, emang ada pemberitahuan sih Bu Yulvia, sekarang itu sedang ada masalah gitu dengan video itu. Makanya untuk rekam pun foto gitu. Jadi sebenarnya padahal ada gitu fiturnya untuk langsung rekam. Mungkin saya perlihatan ya kalau untuk yang HP. Udah jam 2:30. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah saja mungkin lain kali dilanjutkan atau ada yang perlu saya demokan yang lain cara melihat media augmented reality-nya atau nanti lain kali? Bu Samini bikin kelas dong, ntar kita masuk kelasnya Bu Samini. Oh, boleh. Tadi sebenarnya yang itu aja. Biar agak lebih niat gitu. Iya, emang benar sih. Kalau nggak ada komunitasnya itu biasanya masukin kelas, terus kita dikasih tugas gitu. Kelas. Kalau dikasih deadline gitu kan kita jadi semangat ya ngerjainnya. Tapi kalau cuma sekedar ngobrol-ngobrol gini kadang ntar lupa lagi. Cuma kalau itu berarti classroom aja. Kalau di sini nggak bisa dikasih deadline di sini nih. Kalau kelas edu nih, assembler. Kalau saya waktu itu pernah belajar, tapi di asosiasi guru belajar Bu. Jadi bentuknya proyek aja, proyek bikin video pembelajaran. Saya rekam juga pakai Bandicam gitu. Ketika di view gitu. Tapi kalau sekarang sebenarnya bisa, nggak usah pakai. Sekarang udah bisa ya. Yang sedang bermasalah. Image-nya juga kan masih sedikit ya untuk yang 3D. Udah banyak kan. Terus dulu saya masih yang download Bu, lama banget tuh. Nah, itu lama banget. Versi download itu. Iya, tersiksa emang.
Kalau sekarang Kalau karena ini ya kalau karena bisa kita kerjain, kalau enggak ya udahlah. oh, iya benar. Bu Samini. Saya. Oh ini saya mau tanya Bu. Kan Yes. tadi kita waktu membuat proyeknya itu kan dari dari 3D yang memang sudah disediakan dari pihak assembler kan Bu. Ya. Jadi kalau misalkan kita itu mau memakai 3D dari misalnya SketchUp itu gimana ya Bu? Bisa. Jadi misalnya mau pakai dari misalnya seperti, ambil 3D-nya kan dari SketchUp itu tinggal di-upload aja. Di-upload yang misalnya. Tadi saya lihat yang upload itu yang untuk gambar Bu. Apakah ada. dari situ? 3D enggak, dari 3D. Sebentar ya saya demokan mungkin ya. Cuma saya nggak punya aset yang downloadan dari itu, tapi caranya aja ya. Nah, malah sekarang pada bikin itu sendiri, bikin animasi sendiri gitu. Jadi download dari Sketchfab, kemudian dikasih animasi sendiri. Mana saya share screen. Oh ini ya, ini kode kelas kalau mau join di kelas yang saya buat gitu. Kodenya ini ya KZ06V gitu. Udah saya taruh di chat. Ini yang kelas itu ya. Dan kelas ini, oh iya, ini bisa membagikan project, juga bisa membagikan link, YouTube, gambar, gitu ya. Tapi yang saya mau demokan tadi ini ya, yang tentang upload, oh ini ketutup, bentar, ketutup ini yang nih, misalnya mau upload itu. Saya share dulu sore ya. Bentar. Jadi misalnya mau upload itu dari sini juga dari 3D object. Cuma uploadnya dari sini nih. Dari Iya. dari uploadnya gitu. Nah, di sini pasti diarahkan ke aset yang sudah kita download dari Sketchfab. Biasanya itu ada dua macam, ada dua folder gitu kan. Dia biasanya bentuknya RAR. Kemudian kalau kita buka kan ada tekstur, ada source. Nah, yang kita upload itu source dulu, baru nanti dikasih warna-warna gitu. Cuma saya nggak punya asetnya. Punya satu udah saya upload. Jadi gitu. Jadi di sini ini materialnya kita upload. Kemudian nanti animasinya gitu. Nanti diupload di sini. Kemudian baru tinggal upload gitu, sama sih. Kalau gambar lebih gampang sih. Kalau gambar malah tinggal bisa ditarik. Saya waktu itu bisa langsung ditarik aja. Ini gambar apa ya? Komponen. Misalnya saya gambar apa ya? Tapi kalau gambar bisa langsung ditaruh gitu sih, nggak perlu dari image, nggak perlu gitu. Tapi bisa juga dari sini. Misalnya, emang nggak terlalu 3D ya Bu ya? Oh iya, kalau gambar nggak 3D dia 2D. Oh, 2D. Gambar gitu. Bisa gitu. Oh gambar. Ini terang banget ya, kayak apa? Ini hitam. Nah, tuh kalau gambar. Cuma memang augmented reality sendiri kan memang gabungan gitu ya dari 3D dan atau dua dimensi gitu. Jadi bisa nanti kalau banyak set yang kita letakkan gitu biasanya jadi bagus gitu, bisa dihias segala macam, bisa taruhin pohon-pohon, taruh gitu. Kalau apalagi kalau untuk anak kecil, kalau kalau itu lebih menarik. Jadi kalau upload tetap dari sini, upload 3D atau custom 3D. Kalau yang image juga di sini. Kalau pakai image di sini, ya bentuknya ini. Kalau yang image itu bentuknya bukan bukan 3D ya, bentuknya dua dimensi. Kalau yang gambar, gitu. Kayak gitu. Kayak gitu, Bu.
mungkin kalau baru ini ya bingung gitu, padahal sebenarnya enggak. Saya join ke kelas. Oke, siap Pak Said. Nanti kita sharing-sharing ya. Jadi sebenarnya enggak terlalu rumit, mungkin karena awal gitu. Kalau yang baru, kalau kayak Bu Yulvia kan udah pernah, malah udah bikin projectnya. Nah itu pasti ya tinggal jalan aja. Tapi kalau kayak yang baru-baru itu ngerasain, saya baru pertama gitu, nggak ngerti maksudnya apa sih yang diomongin itu apaan gitu. Malah saya dulu gitu nggak ngerti. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan saja bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Jika tidak, akan saya tanyakan ke pihak assembler gitu. Dan saya harap semua bisa dapat sertifikat minimal level 1 ya, karena kalau udah level 1 pasti ketagihan pengen ke level 2 dan selanjutnya gitu. Lebih gampang grup Facebook kali ya Bu ya? Nah iya, grup Facebook lebih gampang karena invite-nya juga lebih gampang gitu. Kayaknya main klik-klik nama orang aja kan kalau Facebook. Kalau WA agak lama, saya aja WA lama. Karena agak susah kalau WA kan orang join. Tapi kalau Facebook kan kita invite aja. Ntar itu kadang orang ya udah kasihan gitu diklik. Jadi kalau punya kita udah apa sih minimal udah agak menguasai ya kalau bikin grup Facebook. Iya. Ntar orang mau join sama kita lah, kita juga nggak bisa. Lucu. Ya, tapi saya bener loh, waktu awal saya bikin grup Facebook itu, saya nggak ngerti sama sekali. Maksudnya saya mau share apa gitu, saya copy gitu aja ya, dari Bu, ya? Pak Jarnawi itu, saya copy dari grupnya Pak Jarnawi, saya taruh di grup itu. Padahal kalau misalnya ada orang nanya juga saya nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi kan saya pengen level 1 dulu gitu. Mungkin gini Bu, kalau bisa kita bikin grup nanti kita undang gitu kan. Jadi kalau ada yang nanya-nanya apa yang udah level tinggi-tinggi ya, nah boleh. kan bisa bantu-bantu jawab. Iya boleh. Misalnya ada yang bikin grup, saya mau masuk di grup apa aja, grup Telegram, grup WA, grup FB, kita saling share. Kalau salahnya di waktu untuk mengeksplornya ya Bu ya. Kadang-kadang terlalu banyak yang dikerjain. Pengen ini, pengen itu. Enggak semua. Ya. Bu, ya saya. Gini, kok misalkan ya kan, kalau kita mau bikin webinar, saya kan belum bisa jadi pemateri atau narasumber, itu gimana ya Bu? Nah itu boleh ngundang siapa aja, mau sama saya juga boleh. Nanti kalau misalnya. Nah itu maksudnya Bu. Iya boleh. Jadi boleh, boleh berdua misalnya gitu. Nah itu webinar malah lebih tinggi juga kan ini ya. Apa poinnya? 50 ya Bu? Ya, cuma yang pertama itu bikin grup aja deh, karena itu 100 dan langsung level 1 gitu. Nah dari situ nanti baru udah cari yang lain gitu. Tapi saya sebenarnya sudah level 1, udah berapa bulan sih? Saya nggak fokus, tapi udah masuk webinar hari ini kok jadi semangat saya ya. Nah, semangat. Terus Bu Yuni udah masuk ke grup WA itu? Udah Bu, saya udah 2 bulan ada lah, tapi ya nggak fokus, nggak ada tindakan. Levelnya pun masih 140. Cuma udah ada progres tapi belum ada di grup. Ya nggak apa-apa. Cuma ini udah semangat lagi saya ini. Iya, emang gitu sih, harus ada teman gitu yang menyemangati. Kalau misalnya enggak gitu, kayak kita jadi malas lagi gitu. Harus bergabung sama orang-orang yang sama pengen bisa gitu juga gitu. Iya. Ada lagi Pak Said, kira-kira bagaimana? Level 1 pasti ya. Untuk level selanjutnya mah gampang. Pak Said, saya nggak bisa dengar suara Pak Said. Kenapa Pak Said itu mikrofonnya? Apa Pak Ibu bisa dengar suara Pak Said? Tes. Oh, nah, sekarang udah dengar. Oke, terima kasih Bu Samini. Ini sangat menarik sekali ini penjelasan Ibu ya, tapi memang betul tadi kata Ibu Yulvia ya, perlu waktu lebih untuk eksplorasi assembler ini. Ya, karena menu-menunya juga bervariasi, objek-objeknya bahkan bisa ditambahkan ya Bu dari luar. Iya. Tadi saya ada coba share Bu satu proyek yang pernah saya bikin ya, walaupun sangat sederhana gitu. Boleh di kelas Ibu Samini yang dari yang Ibu Jakarta ini.
Siap. Oh ya Bu Sam, ini saya mau nanya nih, kan tadi saya coba kerjain semua tugas yang 1 poin, maaf, yang 1 kali maksudnya nilai tiap tugas itu 5 poin. Jadi udah habis, tadi saya coba satu. Udah di screenshot semua. Sudah Bu, dan sudah dikirim karena tugasnya sederhana. Iya, subscribe YouTube, Instagram, atau ya sosmed yang lain tadi. Itu biasanya berapa hari Bu baru dinilai tim assemblernya itu? Oh, ini karena libur ya ini. Ini aja tadi saya lihat. Biasanya setiap hari, Pak Said. Biasanya setiap hari ya, setiap hari di review gitu. Jadi di reviewnya itu sore. Karena emang benar-benar Bu Anita itu di review satu-satu gitu, rajin banget gitu, satu-satu gitu di review. Jadi enggak random gitu. Tapi biasanya setiap hari. Cuma kemarin itu beliau kan mau ke London karena mau mempromokan ini juga, Assembler Edu ini. Tapi tanggal berapa ya? Tapi bilang sih mau ke London untuk mengenalkan Assembler Edu ini. Karena di sana ada pameran apa gitu. Ada pameran apa yang bisa masuk lah gitu tentang augmented reality ini gitu. Jadi beliau akan ke London tapi tanggal berapa saya lupa. Tapi kemarin janji sih hari ini ada review gitu. Cuma kalau setiap hari itu Pak Said reviewnya itu kalau yang dikirim sebelum jam 12. Kalau yang dikirim setelah jam 12 besoknya gitu. Gitu. Ya, siap Bu. Terima kasih. Ya, sip. Semangat ya Pak Said. Bikin FB group nanti saya masuk. Kalau ada yang mau bikin webinar gitu, misalnya perlu siapa atau perlu teman saya gitu, nanti saya hubungi. Misalnya saya nggak bisa, nanti saya ambilkan dari teman saya karena banyak gitu di Assembler Edu itu yang pada baik-baik gitu, pada suka berbagi gitu, saling tolong menolong gitu, biar sama-sama maju gitu, jadi nggak sendiri. Karena yang di kayak Ace of the Month itu juga yang dipilih juga yang sering nolongin gitu, yang banyak berbagi gitu. Mungkin itu. Tadi ada yang tunjuk tangan Bu. Apa udah ya? Oh tuh Pak Said. Masih ada lagi Bapak Ibu karena udah sore. Mungkin nanti kita bisa konsultasi lagi atau kita bisa adain webinar lagi atau bisa tanya Japri, tanya di grup juga boleh. Tanya grup juga nggak apa-apa sih biar yang lain juga tahu gitu masalahnya. Kadang-kadang cuma kalau untuk video, iya saya baru ingat saya baca yang video itu sedang bermasalah. Saya waktu itu saya mau, biasanya kan sebelumnya gitu saya record video gitu, jadi kan seru. Misalnya ada singa gitu, ada singa terus ada di samping kita gitu, padahal kan nggak ada. Terus di record video kan lebih kayak real gitu daripada foto. Kalau foto kan kayak editan, tapi video kan kayak kitanya megang-megang gitu kan, seolah-olah bener gitu. Yang augmented reality-nya itu, tapi katanya memang sedang ada masalah, mungkin lagi maintenance gitu ya. Nah, apakah ada lagi Bapak Ibu? Mungkin saya juga nggak bisa tampilin semua atau nggak bisa nunjukin semua atau nggak bisa ini ya, karena mungkin waktu juga ya. Karena saya sama Pak Jarnawi itu juga sekali itu cuma bikin akun doang. Besoknya baru belajar meletakkan 3D-nya gitu-gitu. Yang nggak bisa sekaligus sih. Gitu. Jadi misalnya nanti ada masalah atau ada yang ingin mendapat konsultan itu boleh japri ke saya atau boleh di grup. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita tutup. Tapi jika masih ada yang bertanya, silakan. Mungkin sudah ya. Bu Marta mau bertanya? Tidak. Apa? Suaranya jauh. Oh iya, setiap level itu, level 1 kan 100 ya. Pokoknya level 1 itu 100 baru dapat level 1. Nah, untuk ke level 2 itu kayaknya perlu 150 dan 150 apa 200, perlu 150 lagi. Perlu 150 lagi poin untuk naik ke level 2 gitu. Tapi sebenarnya enggak susah sih. Karena semua aktivitas gitu kalau kita laporkan itu dikasih poin gitu. Jadi sebenarnya nggak susah.
Malah ada yang baru 2 minggu udah level 9. Kalau yang niat loh, yang niat memang pengen ngejar level. Cuma kalau untuk Januari nanti itu udah berubah, jadi udah agak lebih menantang gitu. Makanya sekarang pada cepet-cepet ini pengen level 9 pas Desember ini gitu. Karena nanti udah ada aturan baru lagi gitu yang lebih menantang. Tapi tetap semangat. Mungkin itu saja. Ayo Bu Marta level 1 dulu. Dan dapetin sertifikatnya, baru nanti level selanjutnya semangat lagi. Oke. Saya salut ya sama Bu Samini, selalu semangat. Kalau saya jeleknya saya, yang penting saya bisa, nggak mau pakai master-master. Kayak Google Master Trainer juga orang mentel-telin saya, penting saya nggak ngerti lah Google buat diri sendiri. Ya, karena saya tapi semangat lihat Bu Samini tuh sampai udah level berapa gitu ya. Saya sekarang lagi belajar ini nih podcast pakai itu. Oh iya. Pakai headline applicator. Oh. Iya, saya juga gitu sih. Sekarang ada orang posting apa gitu, pengen belajar. Posting apa sih itu, pengen belajar gitu sih. Penasaran. Ya, tapi kadang kita buat pembelajaran kita ya kita cocok-cocokin ya. Kalau saya kan pembelajaran bahasa tuh untuk assembler kayak agak susah ya nyari objek-objeknya itu. Tapi bisa request sih. Iya, saya udah request sebenarnya, tapi belum di-akses sih sampai sekarang. Susah kali, nggak ada itu, harus kasih ini. Tapi udah banyak ya sekarang. Dulu mah paling cuma berapa tuh folder? Cuma 5 apa 6 gitu lah. Banyak. Oh, sekarang udah banyak ya. Karena itu. Keren loh sekarang. Nah, itu dia. Karena nanti katanya augmented reality ini tuh mungkin akan digunakan juga di dunia pendidikan gitu. Dia harus gitu. Makanya ya, pada semangat. Seperti di rumah belajar kan ada juga, cuma di rumah belajar agak ribetnya karena dia satu materi harus scan pakai aplikasi. Ya, satu file itunya. Jadi misalnya mau jadi agak ribet. Kalau ini semua bisa di-scan, asal yang dibuat pakai assembler itu bisa di-scan pakai satu aplikasi aja gitu. Begitu kita bebas lagi ya Bu, mau bikin apa aja ya. Bebas, mau bikin apa aja, mau upload ini sendiri. Nanti ada pelajar yang bikin animasi itu, saya juga lagi belajar. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu, karena sudah sore, sudah mau asar. Terima kasih untuk semuanya. Jika masih ada pertanyaan, insya Allah saya jawab mungkin lewat WA atau lewat media lainnya. Dan mungkin kita bisa adain webinar lagi, atau kalau yang mau dapat poin, mau ngadain webinar, mau ajak saya juga, saya insya Allah saya oke saja. Kalau saya nggak bisa, saya kasih ke teman saya gitu. Karena banyak. Ya, yang lain jadi figuran ya, biar kita dapat poin. Ya, tetap dapat poin kan, figuran juga. Taruh aja co-host kan, co-host 50 poinnya gitu. Ngomongin apa kayak pembukaan gitu. Yang penting ada ya Bu ya. Oke, ada lagi. Terima kasih Bu Samini. Terima kasih semuanya. Apa mau kita udah punya foto tadi ya? Nggak usah foto lagi. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hari ini, dan insya Allah Bapak Ibu semua harus mendapat level 1 minimal gitu, dan tergabung dalam komunitas Assembler Certified Educator. Akhirnya saya mohon maaf bila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak, dan kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil. Mohon maaf dan terima kasih. Yang mau live boleh silakan. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Samini. Terima kasih ya Bu. Sampai ketemu yang lain. Nanti kalau mau ngundang saya siap jadi figuran. Figuran Bu, ya mau banyak ilmunya. Iya. Yuk. Yuk. Live ya. Iya.